وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، معاشر الحاضرين jamaah Masjid Nurullah, jamaah pengajian tafsir, dan seluruh pemirsa dimanapun berada, kita bersyukur jamaah sekalian diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk sambung seduluran dalam kajian kita, kajian tafsir bersama jamaah dan takmir Masjid Nurullah. Mudah-mudahan kehadiran kita, kajian kita dibarengi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, barakah untuk umur kita, barakah rezeki kita, barakah dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Maladhini as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, langsung saja kita lanjutkan kajian tafsir kita surah An-Nur ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un 'an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Ayat ini jamaah sekalian kelanjutan di ayat sebelumnya, di ayat 35, 36. Jadi Allah memberikan perumpamaan. Di ayat 35 itu wa yadribullahul amsal, ya. Allah memberikan perumpamaan bagi kita semuanya, ya, karena Allah Maha tahu bagaimana kondisi orang-orang yang beriman kepada Allah atau orang-orang yang menentang ajaran-ajaran Allah, orang yang mengkafiri aturan-aturan Allah. Nah, panjenengan orang-orang yang beriman, ya, dijadikan suri teladan, di mana panjenengan yang sering fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fi asmuh, yang sering mengagungkan asma Allah, bertasbih, gitu, banyak berzikir, berdoa pagi sore, seperti itu. Nah, ini di 37, rijalul la tulhihim. Jadi panjenengan orang-orang beriman yang sebelumnya sudah disebutkan banyak berada di masjid, banyak berada di majelis-majelis ta'lim, banyak selalu mengikuti kajian-kajian ilmiah, apalagi terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah rijalul la tulhihim, yaitu orang-orang yang tidak dilalaikan, la tulhihim, ora melalaikan ing rijal apa tijaratun, perniagaan, perdagangan. Jadi panjenengan orang-orang beriman itu tidak mudah terlalaikan, terabaikan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara perniagaan. Wala bai'un, dan juga karena bisnis, hanya karena jual beli.
Ya, dari apa? An zikrillah, dari zikir kepada Allah. Maka di ayat yang lain itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jadi orang-orang beriman, ya, la tulhikum, jangan sampai melalaikan kalian hanya gara-gara sibuk ngurusi anak-anak kalian, cucu-cucu kalian, keluarga kalian, ya, apalagi harta benda kalian, ya, kemudian melalaikan dari ingat kepada Allah, melupakan beribadah kepada Allah. Ini contohlah panjenengan jamaah Nurullah ini, kesibukan panjenengan yang luar biasa, masih menyempatkan untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Ya, panjenengan yang ada di pemirsa di YouTube kami, di TikTok kami, ya, menyempatkan diri untuk menyaksikan, ya, untuk menambah ilmu dan wawasan, itu termasuk rijalul la tulhihim, ya, tijaratun wala bai'un an zikrillah. Orang yang tidak lalai hanya disibukkan dengan harta benda dan keluarga kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kita manusia orang beriman dilalaikan dari harta benda dan kesibukan kita mengurusi keluarga kita sehingga tidak berzikir kepada Allah, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Mereka itu termasuk orang yang rugi. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara spesial ini karena di tengah-tengah kesibukan panjenengan masih sempat untuk selalu berzikir kepada Allah. Siji. Sing nomor kali wa iqamis shalah, menegakkan salat. Apalagi di Nurullah ini jamaahnya penuh. Di masjid saya juga penuh, Pak, apalagi subuh itu penuh nyamuknya. Di sini benar-benar penuh jamaahnya. Alhamdulillah. Ini barokahnya panjenengan istiqomah. Ini wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Nah, ini yang berikutnya adalah menunaikan zakat. Panjenengan yang sudah sesuai kadar nisab dan haulnya wajib mengeluarkan zakatnya. Bagi yang belum, panjenengan bisa melakukan dengan infak dan sedekah sunnah. Ya, apalagi ini mumpung masih di bulan Muharram. Tidak ada salahnya bulan Muharram kita muliakan dengan amalan-amalan kemuliaan, kebajikan. Kita berikan santunan-santunan anak-anak yatim kita. Ya, ada yang mengatakan Muharram itu hari raya siapa? Hari rayanya anak yatim, terutama sebelum Muharram yang sudah lewat. Ya, monggo jenengan sayangi. Termasuk saya ini yatim piatu, Pak. Bapak Ibu wis gak ono. Nggih, ya baik. Nek bojo gak ono iso golek meneh. Alhamdulillah berkah doa panjenengan diberikan kelancaran. Sudah sepekan ini masa duda saya hilang. Panjenengan yang masih duda mudah-mudahan ketularan. Ya Pak ya. Tidak usah isi-isin Pak, mumpung masih muda. Jenengan masih kayak ABG loh Pak. Ya. Mumpung masih ada. Kalau kesulitan mencari, saya siap membantu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah ya. Jadi ini orang yang menunaikan zakat, orang yang peduli kepada sesama. Orang itu kalau rajin sholat itu harus digandengi dengan peduli kepada umat dan masyarakat. Makanya waqimus shalah wa atuz zakah itu selalu digandengkan itu. Ada beberapa ayat selalu digandengkan. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang beriman harus dibuktikan dengan amal soleh. Begitupun sholat, orang yang menegakkan sholat dibuktikan bagaimana kepedulian kita dengan sesama kita. Jadi menunaikan zakat itu adalah bentuk implementasi bagaimana kita meningkatkan kepedulian antar sesama kita dalam kehidupan ini. Itu seperti itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ya khafuna, mereka takut yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Orang beriman itu ya, di samping zikir kepada Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, mereka juga takut. Takut apa? Suatu saat datang hari kiamat. Ya, datang hari kiamat itu nggak pernah janjian, Pak. Ya, baik kiamat yang besar maupun kiamat yang kecil. Kiamat global universal maupun kiamat personal.
Kiamat global itu yang benar-benar kiamat semua hancur. Ya, kiamat personal adalah kematian. Itu kiamat, Pak. Kiamatnya dunia, ya. Makanya Rasulullah dawuh, ya, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyak mengingat sesuatu yang menghancurkan nikmat dunia. Itu kiamat dunia, kiamat personal kita. Dan kita nggak pernah merencanakan itu. Bahkan kita tidak tahu kapan, di mana, dengan cara apa Allah akan mengakhiri ajal kita. Yang punya nyawa itu Allah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Orang yang dirahmati Allah, yang dijadikan teladan oleh Allah, orang-orang yang beriman adalah yang takut kepada suatu hari nanti akan datang hari kiamat, di mana saat itu tataqallabu fihil qulubu wal absar. Jadi di hari itu hati-hati manusia wal absar dan penglihatan manusia akan terbolak-balik, tergoncang, Pak. Jadi pelolak-pelolak ndak karu-karuan. Ati nggih ngoten, gonjang-ganjing boten karu-karuan. Jenengan nate midhangetaken dalang iki gonjang-ganjing, langit-langit apa itu? Ah, itu kan. Itu bumi gonjang-ganjing, langit kelep katon, malah dalang. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Jadi hati-hati di saat hari kiamat nanti, orang yang beriman akan selalu waspada dan yakin akan datangnya hari kiamat kapan saja. Setelah itu kemudian mempersiapkan, menyadari, lalu mempersiapkan amal-amal kita sehari-hari supaya apa? Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ya, liyajziyahum, agar membalas kepada mereka sapa Allah Gusti Allah ahsana ing luweh api-api barang amilu kang padha nglakoni padha ngamal sapa tiyang kathah niku wau. Liyajziyahumullahu atau rijal, orang-orang yang beramal soleh, yang berzikir kepada Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, ya, yang menyadari, mempersiapkan diri akan datangnya hari kiamat, tentu akan mendapatkan balasan Allah ahsana ma'amilu, sesuatu yang lebih baik dari apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Nggih, nuwun sewu panjenengan beramal satu kebaikan dibalas pinten? 10. Makanya di sini ahsana ma'amilu. Allah kalau membalas kebaikan panjenengan itu tidak satu dibalas satu, tapi satu dibalas 10, bahkan sampai tak terhingga, Pak. Panjenengan sedekah jariyah untuk di jalan Allah di Masjid Nurullah. Panjenengan nyumbang mic yang tanpa kabel ini sebagai siapa ini, Pak? Enak ya, jadi nggak kelewar-kelewar buntute. Okay. Misalnya itu adalah sesuatu yang masya Allah dilipat gandakan. Kama salih habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Panjenengan sedekah jariyah 1000 mawon, itu ibarat satu biji. Satu biji nanti tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai muncul lagi tumbuh ini, ya, dari isinya itu tadi. Jadi 1 banding 10, 10 banding 7, ya, jadi 70 sampai 700 kali lipat. Panjenengan 1000 rupiah jadi 700.000 rupiah, Pak. Ya, monggo jenengan mangke matur niki sedekah sing kathah, nek perlu didol kabeh mas-masane bojone tinggi Nurullah, nek perlu sak omah-omahe dijamin keleleran. Ya monggo sak mampune panjenengan sak kersane monggo sedekah jariyah untuk mendukung dakwah fi sabilillah, ya. Itu masya Allah jamaah sekalian, bi ghairi hisab. Wallahu, ya, wa yaziduhum min fadli. Bahkan Allah menambahkan lebih banyak lagi. Bukan hanya 1 banding 10, tapi lebih banyak lagi dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu tawi Gusti Allah iku yarzuqu maring rizki sapa Allah man ing wong yasha'u kang dikehendaki oleh
Allah. Bi ghairi hisab, tanpa dihitung-hitung. Gusti Allah ini kemudian paring rezeki datang panjenengan Pak, mboten hitung-hitungan. Mboten kados kula jenengan. Badhe infak, badhe sedekah dihitung-hitung dhisik, sik perhitungan. Inggo tanggo kreditan, inggo tanggo cicilan, inggo tanggo arisan dan sebagainya. Sisa-sisa itu baru kita sedekahkan. Sebetulnya kita malu seperti itu, padahal Allah memberikan kula jenengan itu bi ghairi hisab. Tanpa hitung-hitungan. Pernah nggak kula jenengan membayangkan berapa kali kula jenengan bernapas? Pernah nggak dikalkulasi sama Allah? Berapa kubik air yang panjenengan minum? Berapa ton makanan beras yang kula jenengan konsumsi dan seterusnya. Ya, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka orang yang ahli zikir itu yang tadi disebutkan di ayat 36, 37, 38, itu adalah orang-orang yang menyadari akan keberadaannya sebagai seorang hamba yang saat itulah kemudian Allah akan meridhoinya di dalam segala nikmat yang tidak disangka-sangka itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Implementasinya itu. Orang yang bertakwa itu yaitu diberikan jalan keluar terbaik. Kemudian diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka begitu. Sebaliknya jamaah sekalian, walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Ya, wah, Al-Quran luar biasa gitu. Tadi bi ghairi hisab, sekarang sari'ul hisab. Kalau konteksnya dengan rizki bi ghairi hisab, itu rizki yang tanpa batas, tanpa perhitungan, tanpa dikira-kira. Tapi kalau sari'ul hisab, itu perhitungan amal, timbangan amal dari kiamat yang begitu cepat. Enggak nunggu nanti karena kalau jenengan misalnya pemilu ya, coblosannya saiki hitung-hitungannya cik sesuk meneh tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan sebagainya. Kalau Allah nanti menghisap amal kula jenengan begitu singkat, begitu cepat. Itu jamaah sekalian. Maka dari itu orang-orang yang beriman menyadari akan hisapnya Allah Subhanahu wa taala, mendambakan balasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia panjenengan beramal dengan ikhlasnya karena Allah, yang nanti di akhirat dapat kita raih pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti orang kafir. Walladzina kafaru, lan wong-wong kafir, a'maluhum utawi amal-amale wong-wong kafir, amal ibadahe, amal perbuatane, aktivitasé wong kafir niku kasarobin kaya dene napa niku ayang-ayangan Pak, bayangan fata morgana, mboten jelas. Panjenengan nate pirsa tukang sulap, gitu, ketoke ngene jret, itu fata morgana, tidak asli. Orang kafir seperti ini, kasara bin biqi'atin, ya, di tanah yang datar, koyok-koyok nang kono iku ana napa nggih, yahsabu dhama'anu ma'a. Koyok-koyok tegene tanah niku subur, akeh aire, ngoten nggih. Air yang jernih. Yahsabu dhama'anu ma'a. Orang-orang yang kafir yang itu haus dahaga, mengharapkan airnya bisa diminum. Ternyata tidak bisa. Bahkan ternyata tidak ada. Kalau jenengan ate pirsa film horor, ketoke ono pocong gitu gejret, ternyata tembus. Nggih, itu fata morgana. Ketoke ono tapi gak ono. Lah niki orang kafir seperti itu, Pak. Yang diharapkan di dunia rumangsane bahagia selamanya. Begitu sombongnya dengan pangkat, jabatan, kekayaannya. Suatu saat akan sirna, gak ada guna. Kalau gak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kelebihan panjenengan orang beriman, orang beribadah itu jamaah sekalian, apapun berapapun rizki yang diberikan datang kepada panjenengan itu
akan membawa dampak yang nanti akan membahagiakan kula jenengan selamanya. Karena di dunia ini mazra'atul akhirah, hanya tempat bercocok tanam kan hanya sesaat, Pak. Waktu yang lalu sudah saya sampaikan, ka'abiri sabilin, seperti orang yang melintasi jalan. Ya, nanti pada akhirnya sampai kepada tujuan. Dan tujuan inilah yang langgeng selamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir nggak ada. Hatta idza ja'ahu, sampai-sampai air yang tadi didatangi, yang menurut dia itu ingin membuat hilang apa itu dahaga dan hausnya itu, ya, lam yajidu syai'a. Ternyata nggak menemukan apa-apa. Lam yajidu, orang menemukan air sapa wong kafir niku syai'an ing suwi-wiji. Sedikit pun tidak ada. Nah, di tengah mencari kebahagiaan yang hakiki itu, jadi orang kafir itu mencari kebahagiaan dengan duniawinya, dengan hawa nafsunya. Ya, lupa bahwa hawa nafsu itu adalah sementara. Ya, kesenangan, kebahagiaan sementara. Ketika tidak didasari dengan hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikira mendapatkan bahagia, ternyata lam yajidu syai'a. Sementara wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah. Sedangkan Allah terus berjalan takdirnya. Ya, panjenengan beriman ya diikuti dengan takdir Allah. Ya, panjenengan katakanlah ditakdirkan Allah umur swidak tahun. Wong kafir ya umur swidak tahun. Terus pada berjalan ini, Pak. Panjenengan sing umur swidak tahun beriman, baca Quran, tahlilan, istighosah, sambung seduluran, ditakdirkan Allah menjadi orang yang baik. Sama nanti perjalanannya dengan orang kafir. Sama-sama 60 tahun. Ini Masya Allah. Wajadallah indahu. Ya, jadi akan mendapatkan takdirnya Allah. Ya. Terus mendapatkan janji dan ancamannya. Panjenengan dijanjikan Allah, orang yang beriman kepada Allah. Umurmu kau gunakan untuk ibadah, ini pahalanya. Dan orang kafir terus ini juga ada ancaman-ancaman bagi mereka. Fawaffahu hisabah, dan Allah akan nuhoni, menyempurnakan, menepati hisabnya. Tidak ada sedikit pun yang terlewat, jamaah sekalian. Sekecil apapun, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Nah, panjenengan beramal sekecil apapun, ya insya Allah nanti dilihat sama Allah, dibalas oleh Allah. Ya, sekecil apapun. Apalagi yang sudah kontur haji ya, Pak ya. Pak Sinten, Pak. Pak Samin, di sana nggak diganti nama, Pak? Al-Amin, Masya Allah, luar biasa gitu. Padahal Samin itu sapi, tapi kadang-kadang nama itu diidentikan dengan Jawa. Selesai haji tahalul itu diganti nama biasanya. Al-Amin ya, apa Haji Al-Amin, Masya Allah, orang yang dapat dipercaya. Alhamdulillah. Padahal Samin itu sapi, Pak. Samin itu artinya wong sing lemu. Jenengan kan kita lemu. Ya. Padahal orang Jawa itu Samin itu kan kayak kurang bagus ya. Enggak. Atau Samin kalau huruf sa itu Saminun, berharga. Engkau sungguh berharga, gitu kan? Itu karena lagunya istrinya dulu kan begitu. Dulu namanya Saman diganti Samin. Ya Pak ya. Insyaallah tanggal 9 kemarin ya Pak ya. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur ya Pak ya. Kita doakan Allahumma ja'al hajjahu hajjam mabrura wa sa'yahu sa'ya masykura wa dzambahu dzamba maghfura. Kula jenengan muga-muga ketularan sapa dal haji kabeh. Aja amin tok nabung barang. Daftar ya. Ngaten nggih. Nah, ini saya ada program umroh Agustus. Barangkali panjenengan mau derek monggo. Ya, ada program 7 orang gratis 1. Murah, monggo langsung tak titipno. Ini Pak Saiman harus daftar sak keluarga ini. Daftar sekolah anaknya. Ya, mudah-mudahan ini kita semuanya mendapat barokahnya. Orang yang dari tanah suci ini masih diikuti malaikat. Ya, nanti mohon panjenengan berkenan berdoa nanti di akhir kajian. Ya. Nanti jangan pas Isya, berapa menit sebelum Isya nanti kita doa sama-sama. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Baik, fawaffahu hisabah. Wallahu utawi Gusti Allah
iku sari'ul hisab, maha cepat di dalam memperhitungkan amal-amalnya manusia. Ngoten nggih. Insyaallah muga-muga kula jenengan digampangke hisabe nggih. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allahumma hasibni hisabai Rabbi hasibni hisabai yasira ya. Ya Allah berikan kami hisab yang mudah. Amin Allahumma amin. Baik, itu orang-orang kafir seperti itu, Pak. Atau bahkan lebih ngeri lagi dalam ayat berikutnya di ayat yang ke-40 Bapak Ibu, au kauzulumatin fi bahrin. Utawa kaya dene wong sing tenggene kegelapan, Pak. Kepetengan ya, peteng dedet kauzulumatin nggih. Di mana fi bahrin? Tenggene putih. Tenggene segara, Pak. Jenengan nate kelelep nggih Pak nggih. Tiang kelelep niku nek trima peteng lampu iso bernapas, iso leluasa, golek teken golek apa sih saged Pak, gerayah-gerayah ngoten. Tapi nek kelelep tenggene jero lautan, Pak. Apa sih gak iso renang? Nggih, fi bahrin. Lujiin di mana di situ lautnya dalam, laut dalam tuh udah Pak. Ya gelap gulita. Ngoten, yaghshahu maujun min fawqihi sahab ya. Dari atasnya ada goncangan-goncangan ombak ya, terombang-ambing ke sana kemari di dalam lautan itu. Ya, itu orang kafir, Pak. Makanya panjenengan kalau doakan minadz zulumati ilan nur. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy fama yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama lah dan seterusnya itu dibaca Pak. Kula jenengan mohon kepada Allah mudah-mudahan dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, kula pun kuatah kezaliman kula ya Allah, kemaksiatan kula kadang-kadang tidak terasa atau bahkan disengaja menyakiti sesama. Niku kula kuatir niku mangkene teng akhirat niku amal-amal kula niku resik Pak. Sing kula wedeni niku ngoten niku. Mulane ngaji ngeten iki diniati muga-muga iso nambah kesaenan kula jenengan. Ya, sing terpenting meneh nata hati, ojo sampai kula jenengan ngaji tapi ambek wong liyane gak apik. Nggih, sing dikuwatirke mengke ngaji kula jenengan ganjarane kathah krana mboten apik kalih tangga kalih kanca, akhire ganjarane dipek kalih niku wau. Nggih, niku jenenge jare Kanjeng Nabi al-muflis. Bukan mukhlis ya, muflis. Nah, ini baterai entak ini. Nek muflis itu orang yang bangkrut. Beda dengan mukhlis. Ya, kalau mukhlis itu orang yang ikhlas. Ya, orang yang ikhlas itu orang yang beribadah benar-benar karena Allah. Mau dipuji mau tidak, mau nikmati maupun tidak, ngaji tetap ngaji. Ya Pak ya, itu. Mau duda maupun sudah nikah tetap ngaji istiqomah. Niku badhe nderek sebetulnya mau tak kenalkan jenengan. Ternyata harus naik motor karena suasana macet di mana-mana. Nggih. Mohon doanya mudah-mudahan tambah barokah ya Pak ya. Tidak mengurangi istiqomah kita untuk tabarukan datang panjenengan semua. Ngaten nggih. Masya Allah. Baik jamaah sekalian. Itu jadi orang kafir itu au kadzulumatin fi bahrin lujiyin yaghshahu maujun min fawqihi maujun min fawqihi sahab. Di atasnya pakai lelimengan apa itu awan hitam itu apa namanya? Nah itu nggih mendung sing kula nate cilikan kula eling niku teng sawah niku wis kadung mendung puweteng terus kaya jagat kaya arep digulung. Nggih, atau apalagi yang di tengah lautan, Pak. Di tengah lautan walaupun di atas perahu, di atas kapal, lihat seperti itu takut loh Pak. Ya, ini kita bayangkan orang kafir seperti ini. Ya, terombang-ambing hidupnya, nggak ada ketenangan yang hakiki Pak. Ya, punya jabatan, takut jabatannya hilang. Punya kekayaan, takut kekayaannya hilang dan seterusnya.
Nah, orang beriman boten. Kalau jenengan bekerja mendapat rezeki yang halal, rezeki yang barokah, dicari dengan cara yang baik. Karena apa? Meyakini bahwa ukuran rezeki itu sudah diatur sama Allah. Wajib kula jenengan namung ikhtiar usaha karena Allah di kemauan. Orang kafir mencari segala macam cara. Entah haram, entah halal, yang penting pokoknya bisa lebih kaya. Padahal itu tidak tahu bahwa nanti itu akan memberatkan hisabnya. Itu jamaah sekalian. Ini orang kafir seperti itu. Zulumatun ba'duha fauqa ba'din. Jadi peteng tambah peteng meneh, ya. Derita di atas derita. Sudah tahu luka di dalam hatiku ditambah itu lah lagunya itu lah. Ya, Saat Ridwan kalau lagi sumpah itu kan nyanyinya seperti itu. Ya, jadi sudah jatuh tertimpa balok. Ini orang kafir seperti itu, Pak. Jadi kegelapan di atas kegelapan. Panjenengan nurun fauqa nur. Panjenengan orang-orang beriman selalu berada dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu jemaah sekalian rahimakumullah. Ya. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura famalahu min nur. Nggih, dados tiyang sing kafir niku gelap di atas gelap, ya, campur ndak karu-karuan. Idza akhraja, jika napa niku dia mengeluarkan, ya, yadahu ngetokno tangane niku Pak, lam yakad yaraha, ya, hampir tidak melihat. Tangane dhewe niku lho hampir gak ketok saking apa? Saking petenge, Pak. Nggih, gerayah-gerayah mboten karuan. Wa mal lam yaj'al wa man nansapane wong lam yaj'al kang ora dadekaken sapa Allah Gusti Allah lahu maring man niku wau nuron ing cahaya fama lahu mongko ora ana iku keduwe man min nurin dari cahaya sedikit pun. Tiang niku nek wis ora dikai nur hidayah kali Gusti Allah, Pak, nggih, siapapun enggak bisa ngasih sedikit pun enggak akan dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau panjenengan nggih, insyaallah orang-orang yang mendapat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Al-Qur'an, cahaya hidayah, cahaya Allah, karena masjidnya adalah nurullah, cahaya Allah. Sama umumke ngoten niku, nggih, sama umumkan barang siapa yang ingin mendapat cahaya Allah, salatlah di masjid nurullah. Kalau enggak di nurullah enggak dapat cahaya Allah. Ngoten mawon. Jadi seneng hidayatullah, seneng iku kalau cahaya Allah iku. Oh ya oleh hidayah Gusti Allah. Iya. Ya, gitu. Itu jangan sekalian rahimakumullah. Baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau disampaikan. Iya, monggo, Ustaz Ridwan. Masya Allah, tabarakallah ya. Karena di sini tidak ada tafsir secara khusus kafirnya kafir apa. Kafir itu kan ada kafir iman, ada kafir nikmat, kufur iman, kufur nikmat. Kata kafir itu secara etimologi kan dari kata kafaro. Kafaro itu maknanya kofala. Kofala itu menutup diri. Menutup diri sama dengan mengingkari. Dalam konteks keimanan, orang yang menutup diri dari keyakinan kepada Allah atau punya Tuhan selain Allah itu masih disebut syirik. Tapi yang kafir itu sudah tertutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim dan seterusnya itu. Tertutup hatinya dari beriman kepada Allah, enggak menerima keyakinan kepada Allah. Ya, maka disebut kafir iman. Lah, orang yang kafir iman akhirnya kan ya tingkatannya seperti itu, Pak. Ya, begitupun orang yang kafir nikmat, orang yang kufur nikmat berarti menutup nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberi nikmat tapi tidak mau beriman. Ya, tidak mau bersyukur. Maka di Ibrahim ayat 7 itu wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kan katanya kan kafartum ya, Pak ya. Itu dari kata kafaro. Orang yang mengingkari nikmat Allah. Itu orang yang kebalikannya tidak mau bersyukur.
Yang tidak bersyukur berarti mengingkari nikmat Allah, tidak mengakui nikmat Allah. Adzabun syadid, Pak. Ya. Jadi mendapat siksa yang sangat pedih. Ya, bentuknya monggo nanti Allah yang Maha tahu. Kegelapan yang seperti apa? Ngapunten, kula jenengan yang bersyukur kepada Allah, nikmat berapapun dapat kita rasakan. Nggih, membuat kita bahagia. Nggih, wis to sak rupa-rupane bojo kula jenengan. Nek disyukuri, Pak, insya Allah membuat hati bahagia. Tapi nek gak syukur, Pak, kesana kemari, ya dibanding-bandingkan bojoku kok Ayu Sofia Lacuba yo, bingung akhirnya. Itu terombang-ambingnya seperti itu, Pak. Orang yang punya pangkat jabatan, aku duwe pangkat sakmene kok ora sugih-sugih. Akhirnya pikiran molak-malik, Pak. Ini contohnya seperti ini. Fi bahrin lujin itu tadi. Apalagi kafir iman, tidak punya pegangan hidup, hidupnya terombang-ambing dengan perasaannya, dengan hati yang tidak ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang berbuat sesuai dengan kemauannya, padahal Allah mengancam, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, keinginan semata, tanpa mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak, ya, itu lafasadatis samawati wal ard, merusak langit bumi seisinya. Satu kali kalau jangan berbuat kemaksiatan, kemungkaran, tidak segera sadar, tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ingat hati-hati, suatu saat Allah akan turunkan azab itu. Ini makanya nuwun sewu, Pak, ini juga mengajikan diri saya loh, Pak. Apa dikira nek ngaji ini terus sempurna? Mboten, Pak. Ini membersihkan hati saya. Ya, dengan ngaji ini saya beristighfar, bertaubat, mudah-mudahan membersihkan dosa saya, Pak. Saya banyak dosa-dosa saya dengan Allah langsung maupun dengan sesama manusia. Apa dikira nek ngaji ngeten iki gak dosa kalih wong liya, Pak. Ya, kalau membuli Pak Saiman gak terima, Pak. Aku entek ganjar aku, Pak. Wis sesuk membuli Pak Saiman aku wis sekali-kali Pak Ridwan tak. Ya, itu Pak, ya, makanya Masya Allah, noto hati di semua akhirnya. Ya Allah, itu. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang kafir atau kufur. Jadi kufur, kafir itu dari kata kafaro, sama sebetulnya kata dasarnya. Ya, kafirun itu orang yang kafir, orang yang menutup diri, baik dari iman kepada Allah maupun dari nikmat Allah. Seperti itu. Oke. Matur nuwun. Ada lagi? Apa? Badhe tanglet? Kalau tidak ada, Isa aja masih lama? Masih ya? Tambah satu ayat lagi, nanti minta tolong Abah Al-Amin untuk berdoa agar jamaah Nurullah ini segera bisa haji semua. Nggih, nek perlu sak keluarga, nggih. Enggak apa-apa, sekarang haji gampang kok, Pak. Ya, haji gampang. Jangan antri suwe-suwe, saiki ana model haji sing model jalan-jalan pintas. Tapi hati-hati, Pak, ya. Hati-hati, saya ingatkan hati-hati. Ada travel-travel yang kadang-kadang memanfaatkan seperti itu sehingga ibadahnya kurang sempurna, kurang nyaman. Panjenengan kloter berapa kemarin, Pak? 64 nggih. Insyaallah. Join ya. Berarti barengan sama Ustadz Aziz, sahabat itu yang di Kemenak kemarin, teman saya itu. Ya, enak ya Pak, lancar ya? Lancar. Alhamdulillah nggih. Enggak ada hambatan apa-apa. Jauh lebih bagus katanya sekarang daripada kemarin-kemarin. Lebih dekat juga nggih. Alhamdulillah. Itu reguler, bukan plus ya? Reguler ya? Reguler sudah bagus. Oh, Masya Allah. Masjidil Haram ya? Oh ya, dekat itu. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan dinamakan mabrur itu bukan hanya diterima, tapi mabrur itu artinya ya diterima Allah ibadahnya, tapi juga mabrur itu berdampak kepada kita semuanya. Jadi kalau jenengan haji kemudian jamaah-jamaahnya kok tergugah untuk ke tanah suci, berarti jelas mabrur panjenengan. Ya, mabrur panjenengan ini ya tergantung orang-orang tertarik apa tidak. Urusan jenengan ibadah dengan Allah insya Allah diterima. Nah, kalau jenengan gak tertarik berarti ya kalau jenengan sing
yang perlu ditarik-tarik. Ya, monggo dengan adanya beliau kuntur haji ini menyemangati kita menyempurnakan rukun Islam yang kelima, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Boleh satu ayat ya. Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat thairu saffatin. Ini ayatnya kok panjang ya? Enggak apa-apa ya. Alam taro ya. Apakah engkau Muhammad ana ta sira Muhammad ora mirsani annallaha ya, sesungguhnya Allah niku yusabbihu bertasbih. Nggih, Gusti Allah niku diwaosne tasbih kali sinten man fis samawati wal ardi. Semua makhluk yang ada di langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah, Pak. Masuk kula jenengan mboten tasbih. Gitu. Makhluk liyane menungso mawon sak lumahing bumi sak kurbing langit niku berzikir datang Allah, beribadah datang Allah. Lah kok jenengan menungso kok malah lalai kali Gusti Allah niku aneh. Padahal menungso niku makhluk sing paling sempurna. Ahsani takwim. Itu loh, Pak. Gitu. Ini. Wat thairu. Nah, dan juga burung. Burung itu bertasbih, Pak. Ya, panjenengan kagungan manuk drekuku itu, drekuku, gitu kan? Drekuku. Itu bukan drekuku itu, Pak. Fadhkuru, elingo sira ngoten maksudnya niku. Panjenengan duwe pitik jago. Ah, nek pitik jago ini jenengan keluruk tiap jam tengah malam. Nggih, niku bagus itu. Kukuruyuk ngoten nggih. Niku uzkurullah gitu. Digugah niku. Uzkurullah, tangio zikiran Gusti Allah. Wes bidek meneh. Engko jam siji digugah meneh, Pak. Sampai menjelang subuh. Aja malah ditirokno kukuruyu. Oh, guyu. Nggih. Fadhkurullah niku maksudnya. Iku jarine ngoten. Ini kok otak-atik matuk tapi artinya napa? Tinggi pengeling kangge kula jenengan. Ngoten lho. Karena apa? Di sini dijelaskan wat thairu dan burung-burung sofatin, engkang napa? Niki mengembangkan sayapnya, Pak. Jadi burung sakit mengembangkan sayapnya kalian zikir, Pak. Nih, Nabi Daud itu salah satu nabi yang suaranya indah, yang kemudian burung-burung itu sampai ketika mendengar suaranya Nabi Daud itu apa? Berhenti bertasbih. Nih, burungnya sampean bertasbih, Pak. Sebetulnya semproti sama nek isu iku. Ya, lo ngapunten. Sakniki lho, nek burung mawon bertasbih, berzikir datang Allah. Lah masuk kula jenengan mboten. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Semua ciptaan Allah itu ya, qad alima, Allah yang Maha tahu. Salatahu bagaimana salatnya, ibadahnya, nggih, doa-doanya, wa tasbihahu dan juga zikir-zikirnya, tasbihnya, hamdalahnya, istighfarnya. Itu seperti itu, Pak. Makanya Rasulullah nanti dawuh ngeten. Orang itu kalau mencari ilmu, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu didoakan oleh para malaikat, termasuk nyuwun ke rahmat seluruh makhluk Gusti Allah, bahkan sampai tenggene ikan-ikan di lautan. Ya, makhluk daratan dan lautan itu mendoakan panjenengan. Ada juga hadis yang menyampaikan orang yang menuntut ilmu diayomi kali sayapnya malaikat Jibril dengan didoakan rahmat. Itu seperti itu, Pak. Maka wat-thairu saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Ngoten. Nah, mulane kula jenengan diparing ibroh ngeten iki ben aja kalah karo makhluk liyane. Nggih, makhluk liyane sing tidak lebih sempurna daripada kula jenengan itu saja beribadah kepada Allah. Nah, kula jenengan monggo. Nggih, wallahu ta'ala Gusti Allah iku alimun zat ingkang maha mengetahui bima terhadap segala sesuatu yaf'aluna yang diperbuat oleh seluruh makhluknya termasuk kula jenengan. Nggih, napa mawon sing diperbuat makhluk yang ada di langit dan bumi, burung-burung, binatang-binatang, semuanya diketahui oleh Allah
Subhanahu wa taala. Kula jenengan seluruh gerak-gerik kula jenengan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbuatlah yang baik agar nanti disaksikan Allah lalu kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak diketahui yang semua miliknya Allah? Ngene apa mboten? Walillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah itu kerajaan langit dan bumi. Wa ilallahil masir. Seluruh kerajaan yang ada di langit dan bumi ini di samping miliknya nanti juga akan kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaten Bapak Ibu sampai di ayat 42. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan panjenengan kalau ada pertanyaan lagi monggo silahkan. Kalau tidak mohon Abah Al-Amin, ada mic-nya tadi. Mungkin bisa dikasih mic. Panjenengan doa pakai bahasa Arab monggo, basa Jawa silahkan. Nek Madura engko gak ono sing gak Madura. Ya, pakai mic napa di depan sini monggo. Depan sini aja, Bah, supaya di syuting sama anak saya, masuk YouTube. Mudah-mudahan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tutup sampai di sini kajian kita tafsir untuk kali ini. Diberikan panjang umur 2 pekan lagi, berjumpa lagi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum